Uzur kata tunggal, akzaru itu jamak. Itu isnani ada dua, yakni an-naumu yang pertama tidur atau ketiduran, wa nisyanu dan yang kedua lupa. Nah, ketidurannya gimana nih? Misal kalian pulang sekolah jam 11 siang, terus tidur. Bangun-bangun jam 9. Jam 9 malam. Itu damar itu. Berarti yang ditinggalin sholat apa tuh? Zuhur. Terus sholat asar, terus sholat maghrib. Bisa masih bisa, jam 9. Nah, kalau yang tidur kayak begitu, bablas ya, kagak ngelilir, kagak mendusin. Tahu gak mendusin? Nggak ngelilir, nggak mendusin, maka tetap wajib qada sholat, tapi nggak dosa. Tapi kalau misalnya tidurnya jam 11, jam 1 bangun, belum sholat zuhur, mulai doang, masih jam 1, ntar aja deh sholat zuhurnya jam 2, tidur lagi, bablas. Nah, itu bukan cuma qada sholat tapi dosa ya. Jadi ada yang ketiduran dia berdosa, ada yang nggak dosa. Kalau sama sekali nggak mendusin, sama sekali nggak ngelilir, maka nggak dosa, tapi tetap wajib qada sholat, harus bayar sholatnya. Tapi kalau seandainya masih mendusin, masih ngelilir, terus tidur lagi, maka bukan cuma qada sholat tapi dosa. Apa dosanya ninggalin sholat? Sama seperti orang yang berzina dengan orang tuanya sendiri di hari Jumat di depan Ka'bah. Itu nanti di neraka, satu kali sholat kalau kita tinggalin, pala ditusuk pakai tombak panas, tembus sampai ke rahang, leher, tenggorokan, tembus sampai ke dada, tembus sampai ke paru-paru, tembus sampai ke dubur, lalu dicabut sama malaikat, langsung hancur tuh badan kita, dihidupin lagi, tusuk lagi, sholatnya 2 kali tinggalin, sampai lagi tembus ke dubur, teriak-teriakan, tarik lagi, mati lagi jadi abu, dibikin lagi terus sampai nanti dapat syafaat Nabi. Itu juga kalau dapat. Makanya jangan sampai ninggalin sholat mumpung masih kecil. Nah, yang cewek nih yang susah nih, ada aja alasannya, kalau mau kena lah, nah, datang belakangan. Yang penting bosnya sering ngingetin, ngasih tahu. Ya karena itu dari tanggung jawab. Ntar bosnya ditanya di akhirat. Misalnya gitu kan, Manda ditanya dia, kok ini gimana anak ngaji tapi gak sholat asar? Bosnya ditanya tadi sidang, terdakwanya Manda sama dia, tersaksinya Pak Ustaz. Itu bosnya bilang, mau dikasih tahu malaikat, oh gitu ya, iya, saya sana masuk surga sana. Jadi bosnya masuk surga. Ini kalian yang sekolah nih, bosnya tahu penyakitnya.
malam habis isya ya kan, tahu sholat tahu kagak, ya, main HP, update status, dan main game online, nobar, mabar, terus tidur jam 12, ada yang tidur jam 1, jam 2, ya kan? Bangun jam 6, kadang setengah 7, itu juga dibanguninnya susah. Sholat, ya kan? Berarti kagak sholat subuh. Dosa nggak? Apa itu tadi hukumannya tadi neraka? Besok pakai ya usah ngasih tahu. Terus gimana kayak gitu ya? Oh tuh sholatnya habis mandi langsung wudhu, mandi wudhu kodo sholatnya, niatnya tinggal diganti, adaan diganti kodoan. Harusnya usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati, adaan diganti usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati, kodoan lillahi ta'ala. Itu selama kalian belum ganti itu masih terhitung dosa, tinggal dikali berapa hari kalian ninggalin tuh sholat. Gua tadi kasih tahu soalnya mumpung masih kecil. Nah, kalau udah gede susah, bener deh. Bilangin, kalau misalnya masih kecil udah biasa sholat, gedenya enak, nggak pakai disuruh udah sholat. Kalau dari kecilnya udah nggak sholat, itu terus. Sama Dimas juga, Dimas mau sholat, Dimas juga sholat. Subuh sholat gak? Kalau udah lewat insya Allah, kagak sholat berarti. Sama nyalain orang. SMP loh. Bosan udah dari kelas 4 dulu tuh, bahkan 4 SD, kelas 5 tuh udah hampir nggak pernah ninggalin sholat, jadi biasain. Iya, ini gak usah kasih tahu ya, ini sebetulnya rahasia. Cuman berhubung CS gak usah kasih tahu. Kalau kalian mau sukses, ntar kuliah kerja, itu usahain jangan sampai ninggalin sholat, khususnya sholat jamaah. Bener deh. Ustaz kasih tahu nih. Sekarang kalian gak ngerasain. Kenapa? Karena ibarat pohon kalian tuh lagi nanam. Ntar kalau kalian udah kuliah, kalian udah kerja, apalagi udah nikah, punya anak, itu ibarat pohonnya berbuah. Ntar baru kalian rasain. Bener. Ini Ustaz ngasih tahu dari jauh-jauh hari, dari kalian masih kecil. Kan sering kan Ustaz ngomong kayak gitu ya, supaya kalian gak nyesel. Ini Adit nih rajin nih jamaahnya. Ntar lihat. Kita lihat ya, gak usah kasih tahu nih, Adit rajin loh jamaahnya loh, ajan, komat. Ntar kita lihat 20 tahun kemudian, kita bandingin Adit sama Damar. Iya, masa bandinginnya Manjal, dia masih kelas 5, ya kan? Atau bandingin sama Iat nih. Nah, Iat kan sama Adit kan, bener. Kalau yang masih begini-gini aja nih, kok tahu Ustaz? Iya lah ya, juga mau jarang sholat kan. Iya, ntar bandingin sama Dimas loh. Pokoknya yang SMP. Lah bener. Ntar kalau misalnya kalian begitu terus, ya sekarang belum berasa. Kayak tadi Ustaz bilang, ibarat kalian nanam pohon, pohonnya kagak dipupuk, pohonnya kagak disiramin, itu mah boro-boro berbuah, hidup aja enggak. Lama-lama pohonnya mati. Itu keberkahan yang kalian dapetin kalau udah kuliah, udah kerja, udah punya anak, ya udah jadi orang tua. Itu keberkahan yang kalian tanam dari kecil. Bukan ujuk-ujuk, tau nggak ujuk-ujuk? Bukan tiba-tiba jadi berkah, kagak. Itu misalnya kiai-kiai itu Habib. Emang langsung jadi kiai, langsung jadi ulama? Kagak. Mereka belajar dari kecilnya. Pak Ustadz gini emang langsung jadi ustadz?
langsung lahir langsung pakai peci, pakai sorban, kan kagak, ya nggak? Dari ngapain tuh dari kecil? Belajar susah, sholat jamaah, puasa. Ya udah gedenya enak, gak usah pinter udah. Kalian nanti nggak hafal, gak usah hafal, ya kan? Nulis bisa, nggak pakai ngeliat, gak usah bisa. Ngapalin apa? Nakilatul awam bisa, mufrodat ya nggak kayak gitu. Kalian kalau ngapalin mufrodat tadi 2 hari pusing, ya kan? Lah enak manfaatnya ntar. Kalau sekarang kalian belum tahu manfaatnya, belum, orang masih belajar. Kalau saya juga dulu gitu waktu masih pesantren, ini ngapain sih belajar gini-gini, belum tahu manfaatnya. Ibarat pohon tadi kita lagi nanam, kita nggak tahu nih pohon jadi buahnya apaan. Kita nggak tahu tuh rasa buahnya bagaimana, orang pohonnya aja baru numbuh. Paham nggak maksudnya? Baru ketahuannya itu pas pohonnya udah gede. Oh ternyata buahnya stroberi. Oh ternyata buahnya anggur. Oh ternyata buahnya pisang. Oh enak rasanya. Oh manis. Oh bisa dipakai rujak. Oh misalnya gitu. Oh ini bisa dibikin es kelapa. Kita udah tahu pas dia jadi buah. Kalau kalian masih nanam kayak gini belum tahu jadi apaan. Ini jadi apaan ya? Kalau rajin ngajinya, rajin belajarnya, sholatnya nggak pernah putus, insya Allah buahnya enak. Bisa jadi buah kelapa, bisa jadi buah pisang. Tapi kalau ngajinya males, sholatnya dikodok terus, malah ninggalin sholat. Bisa nggak jadi buah? Bisa, tapi jadi buah pare. Kalau nggak buah pace, itu pahit. Iya. Ini maksudnya ngasih tahu jauh-jauh hari benar. Lo banyak orang yang nyesel tuh begitu. Udah kuliah nyari kerjaan susah, udah kerja mau nikah susah. Lo banyak loh. Gak usah ini deh, kalian mungkin punya saudara, mungkin kalian punya teman yang di sekitar rumah ya, atau keluarga kalian. Lihat aja, misalnya yang nggak bisa kuliah, atau misalnya yang udah lama nganggur kagak kerja, atau yang udah kuliah udah kerja tapi gak nikah. Lihat aja di lingkungan kalian, itu banyak. Dan rata-rata yang kayak gitu malas sholat, lihat aja. Lihat. Gak usah ditunjuk, oh itu berarti si Anu, jangan. Lihat aja bener. Belangsak hidupnya kalau orang Betawi bilang, tau gak belangsak? Belangsak itu sak semen. Belangsak itu sebenarnya susah. Apa susah, mau usaha kagak maju, usaha bangkrut. Ada aja nasibnya tuh, apa saja sial aja. Itu kenapa? Karena dari kecil kagak sholat. Ngebiasain sholat udah gede susah. Makanya Ustaz nggak bosan-bosan ngingetin, mumpung masih kecil. Ya, mumpung masih kecil dibiasain. Ntar kalau udah SMA, udah kuliah, udah kerja, atau udah nikah, enak. Dan tenang aja, kalian gak bakal dengerin lagi Pak Ustadz ngomong kayak gini. Orang pengang tahu gak pengang? Pengang tuh kuping diomongin, orang pakai pengang. Kayak bisa kena apa? Petir. Wah, boleh kan? Pengang. Ya kan petir begitu bahasa don. Pengang balon. Itu pengang tuh. Dan kalau misalnya udah kuliah, udah kerja, udah nggak ngaji atau udah pindah rumah, misalnya Masa pindah ke Bekasi, Danar pindah ke Tambun, misalnya Iat pindah ke Cikarang, Dimas pindah ke Papua. Ya kan? Ntar baru. Oh iya benar ya kata Kosa dulu ya. Ya banyak kan yang ngaji di sini, nggak anak kecil tuh, anak remaja juga ada banyak yang cerita kayak gitu, punya teman begini begitu susah. Iya orang kagak ngaji kagak sholat. Ya. Terus yang termasuk yang kedua wanisiano lupa juga sama. Ini habis pulang sekolah misalnya gitu. Habis pulang sekolah, Marsha main bola. Main bola, terus main bola di Formas. Ajannya Adit kedengeran, bawa Adit tuh aja
Ah tanggung deh Mar, mainnya sama damar. Memang terusin Mar, baru 1-0 Mar. Oh. Nggak lama Dimas datang lagi. Wow. Langsung main bola tuh. Wah, Toto Rizky bawa es teh manis. Minum dulu. Akhirnya main bola sampai jam 2 ya kan, belum sholat zuhur. Nggak tidur. Pulang sampai jam 2 udah pulang. Jam 2 pulang, cuci kaki ya kan, makan. Tahu-tahu asar. Lah, tadi saya belum sholat zuhur, kodok sama kayak tadi, langsung sholat. Ya, kodok sholat zuhurnya. Kenapa? Karena lupa. Jadi lupa mau yang disengaja mau nggak disengaja harus tetap kodok. Surutus sholat adapun syaratnya sholat itu sama niatun ada 8. Jadi syaratnya sholat, apa bedanya syarat sama rukun? Kalau syarat berarti sebelum melakukan ibadah, kalau rukun berarti saat melakukan ibadah. Nah ini syarat sholat berarti sebelum sholat. Sebelum sholat syaratnya ada 8. Atau harot yang pertama suci anil hadasa ini dari 2 hadas. Al asgori baik yang kecil, wal akbari maupun yang besar. Hadas kecil apa? Buang air kecil. Hadas besar, ada lagi keluar mani. Hadas besar bukannya buang air besar. Ya. Ada lagi nifas. Ada lagi. Nah, melahirkan. Itu hadas besar. Batal lagi sholat, Allahu Akbar. Itu hadas besar. Lagi sholat, Allahu Akbar, buat terakhir. Nah itu batal. Harus langsung dibatalin, gak boleh enggak. Oh tanggung ah, salam gak boleh. Ya, buat yang perempuan nih, misalnya ntar terawih. Ya kan bentar lagi kan 2 bulan lagi terawih. Lagi sholat keluar darah haid, langsung keluar dari musola nggak boleh. Emang kalau lagi nggak boleh musola? Nggak boleh kan? Kemarin tuh dijelasin. Iya. Ya itu bacanya kamu itu sih yang kemarin udah dijelasin sama Ustaz dulu. Orang kalau haid kagak boleh masuk musola masjid. Dulu Ustaz nyontohinnya apa? Dulu Ustaz nyontohinnya kalau akad nikah. Ingat gak? Misalnya kalian punya saudara lagi nikahnya di masjid, di musola akadnya. Jangan ikut-ikutan masuk. Dulu Ustaz ngasih penjelasan nih. Ya cari aja di rumah, Ustaz ulang-ulang dulu. Kebanyakan videonya tuh. Hah? Kebanyakan videonya dari kita. Ataunya di males. Gambarnya. Wa toharatu dan adapun yang kedua, suci amin najasati dari najis. Kalau tadi hadas. Nah yang kedua suci dari najis fitaubi pada pakaian, wal badani dan badan, wal makani dan tempat. Pakaiannya suci, badannya suci, tapi tempatnya atau misalnya sejadahnya misalnya ada burung, kan berarti tempatnya nggak suci ya, batal sholatnya. Tapi kalau tempat kalian masih bisa pindah. Ya, misal ya seandainya kayak Ustaz misalnya punya kucing, lagi sholat nih, Allahu Akbar, tiba-tiba kucing lewat, terus di tempat sujud kita mau sujud itu dia pipis, ya kan? Ya, dengan kucing, ya kan sembarangan, kadang-kadang kan gitu kan, jangan kucing monyet aja, jangan jadi latih lagi sembarangan kan? Iya, monyet kan juga sama binatang lah, namanya binatang ya. Makanya yang suka kencing sembarang berarti monyet. Kucing juga kan.
Dia kagak dicebokin. Masih ya. Ya, nah itu yang kayak gitu. Gimana? Yaudah kita pindah aja ke kiri kalau enggak ke kanan. Emang boleh jalan? Kalau misalnya dia pipis, si kucing itu pipis kencing, kita lihat dia arahnya kemana. Karena kadang-kadang takutnya nyiprat. Namanya kucing ya kan, misalnya dia ke arah kanan, berarti dia masih ada cipratan ke kanan. Maka kita sholatnya beloknya ke kiri. Gak apa-apa. Ya, langkahi kaki ke kiri, tapi jangan banyak-banyak, cukup. Misalnya di sini ya, yaudah langkahnya ke sini, terus ke sini, udah. Dan gak boleh loncat. Tong pindah loncat, nggak boleh. Udah tidak biasa aja, geser kaki kiri, terus geser lagi. Udah, sekira-kira kita bisa sujud di tempat yang tidak kena kencingnya kucing. Tapi kalau kucingnya misalnya ke kiri, ya nanti diduga dikhawatirkan pipisnya itu nyepet ke kiri, cipratannya, maka kita pindah ke kanan. Sama kayak tadi, kanan terus kanan lagi. Cukup 2 kali, nggak boleh sampai 3 kali. 3 kali batal. Kalau dalam kondisi kayak gitu. Nah tapi kalau badan, pakaian yang najis susah. Ya, misal kucing itu tiba-tiba lompat ke kita, ya kan? Kita lagi sujud, Kalau orang juga kan gitu. nah terus langsung pipis. Nah, kan anget-anget gimana gitu kan? Dia batal karena baju yang kena najis. Ya. Nah makanya ini ilmu saya kasih tahu. Ntar buat yang perempuan kalau udah nikah punya anak, sementara sholat tetap wajib dijalankan. Boleh nggak gendong bayi pas lagi sholat? Boleh, tapi dengan syarat kondisi bayi saat itu dalam keadaan najis. Kalau kondisi bayinya pipis, maka tetap harus diletakkan di bawah. Ya, ntar kalian ngerasain. Ya sekarang udah gue pakai lagi-lagi, ibarat pohon cuma kasih pupuknya doang. Kalian yang nyiramin, ntar kalau udah berbuah baru, oh iya ya, gue punya anak, ya kan, suami berangkat kerja, sementara saya harus sholat zuhur, mana lagi masak nasi, iya, anak nangis, ya itu ntar kalian begitu loh. Nah, kita ngerasain, Nanda, Dea, Nabila, semuanya Sapna. Itu pentingnya belajar dari kecil tuh itu sebetulnya. Saya harus kasih tahu, kalau kayak gitu gimana? Kalau kalian kayak gitu, anak taruh aja di depan kalian sholat. Kalian sholat supaya anak gak nangis. Nanti kalau anak nangis boleh digendong sambil sholat. Dengan syarat tadi dia kagak ngompol. Kalau dia udah anget-anget, ya berarti ngompol tuh. Nah, tinggal nanya dia ngompol siapa? Anaknya pemaknya. Berarti anaknya kan. Balik kayak gitu berarti sholatnya bang, karena membawa najis. Tapi kalau najisnya kecil, ada najis yang dimakfu, yang ringan. Misalnya apa? Nyamuk. Nyamuk itu kan kalau ditepak berdarah ya. Itu kan najis, tapi itu dimakfu. Seandainya nih kalian lagi sholat nih, Allahu Akbar, ya kan? Nyamuk di pipi, waklok. Ceplak lama ya kan? Nah yang namanya nyamuk kan pasti berdarah, ya kan? Nah itu dimakfu. Udah lanjutin sholatnya. Semut, dan semut ada darahnya juga. Tapi nggak ada, kita nyamuk lagi. Ya nggak kelihatan, coba kalau pakai kaca pembesar. Nggak ada juga. Jadi kalau nyamuk terus semut itu darahnya dia tidak mengalir, bukan majrod dam namanya kalau dalam bahasa fikih. Makanya dia najis tapi dimakfu. Semut itu ada darahnya juga, cuman darahnya tidak mengalir, beda sama kayak kita, beda sama kucing misalnya, ayam darahnya mengalir. Kalau dia enggak, darahnya darah beku. Jadi kalau kalian nggak percaya misalnya gitu ya, lihat aja pakai apa? Pakai mikroskop atau pakai loop, pakai kacamata pembesar. Tapi kalau sengaja matiin semut tuh, matiin harus diajak darah. Aman nggak boleh. Iya dilihat-lihat tadi kali aja ada semut yang lagi jantungan gitu kan. Matiin kan tidak. Nah itu, jadi seandainya dia
kita tepak terus mati di tangan, kan itu najis, maka nggak ada masalah karena dimafu. Ya, tapi kalau yang nggak dimafu, ya kayak darah biasa, darah apaan gitu ya, atau kencing atau sebagainya, maka batal sholatnya. Syarat sholatnya batal, otomatis sholatnya jadi batal. Beda sama rukun, kalau rukun sholatnya yang batal. Tapi kalau syaratnya batal maka batal juga. Dia pas sholat lagi dalam keadaan suci, udah wudhu, udah pakai baju koko, pakai sarung, tapi pas lagi sholatnya salah satu syarat sholatnya rusak, maka rusak pula sholatnya. Terus yang ketiga, wasitrul aurati, menutup aurat. Nah, menutup aurat. Jadi kalau auratnya terbuka maka batal sholatnya. Auratnya laki-laki itu antara pusar sampai lutut. Ya. Kalau perempuan seluruh badan kecuali muka dalam sholat ya. Kalau bicaranya dalam sholat. Jadi misalnya laki-laki, misalnya itu adik lagi sholat, Allahu Akbar, lama isom, sarungnya diangkat, kan kelihatan tuh dekutnya tuh, batal sholatnya. Kalau tidak segera ditutupi, makanya nggak boleh bercanda kayak gitu, dosa. Orang bikin orang batal, yang itu juga dosa, dan dosanya besar. Dosanya besar. Jangankan ngegangguin orang sholat, orang jalan depan orang sholat, kalau orang sholatnya dia nggak pakai pembatas ya, misalnya sejadah atau apalah. Makanya kalau dalam fikih itu kalau kita sholat nggak bawa sejadah, kasih pembatas apalah, misalnya apa namanya topi, taruh aja topi di depan, supaya orang jangan lewat tempat sujud kita. Karena orang yang lewat tempat sujud kita itu dosa. Dan dalam fikih itu boleh dipenggal palanya. Tuh bayangin, sampai segitu. Tapi kalau gak usah ikutin, ini maksudnya saking gedenya itu dosanya orang yang lewat depan orang sholat. Kalau sholatnya dia nggak dikasih pembatas. Lah kalau cuma lewat aja itu boleh dipenggal palanya, bayangin aja. Apalagi yang gangguin orang sholat, dosanya segimana gedenya gitu. Ya maksudnya kan dipenggal juga salah ya, bukan, maksudnya saking gedenya itu dosanya. Gak boleh gitu. Ya. Nah kayak perempuan misalnya, perempuan sebetulnya kalau misalnya pakai kerudung yang panjang, kakinya ditutup pakai kaos kaki, itu dasar. Jadi nggak harus pakai mukena sebetulnya, cuman kan adat kita, budaya kita pakai mukena. Laki-laki juga gitu, adat kita pakai sarung, pakai baju koko, pakai peci. Sebetulnya kalau bicara aurat, yang penting auratnya tertutup. Ini laki-laki sholat pakai anduk juga nggak apa-apa. Pakai anduk. Yang penting kan lutut sama pusar tertutup. Anduknya ditaruh di atas pusar, menutupi sampai lutut. Secara sah sholatnya sah. Nggak pakai baju sekalipun nggak, tetap sah. Nggak pakai baju tetap sah kalau laki-laki. Ya paling orang ya, ngomong gila kali orang. Sholat juga pakai anduk doang. Tapi kalau bicara sahnya, sah. Ini Nabila juga pakai mukena ya kan, sholat pakai karung aja, pakai karung. Tutupin tangan, dikarungin, ya kan, dikarungin, pakai kaki karungin. Dan itu sah aja. Secara yang penting kan auratnya. Jadi ada pun mukena kalau perempuan ya, kalau laki-laki peci, atau baju koko dan sebagainya itu ada yang untuk memudahkan orang sholat. Tapi kan kalau di sekolah tuh kan biasanya ada yang suka kehabisan apa namanya sarung sampai sholat. Sarungnya dimakanin? Enggak, maksudnya dipakai, maksudnya kayak nggak ada gitu ya. Iya benar sarung, tapi dia pakai rok mukena gitu, baukan boleh tuh. Soalnya biasanya udah kayak gitu bu dia kalau nggak bisa. Ya tadi kalau bicara sahnya mah sah aja. Kalau bicara sah ya, tapi nanti kan dalam sholat itu ada adab-adabnya. Ya, dalam sholat itu ada adab-adabnya. Ini pembahasannya lain. Kalau masalah adab, kalau bicara sahnya sah, tapi kalau bicara adab nggak ada adabnya, nggak bagus adab kayak gitu. Sama aja kayak orang sholat nggak pakai peci, laki-laki ya. Laki-laki sholat nggak pakai peci sah,
Kan yang penting nutup aurat. Tapi kalau nggak pakai peci itu salah satu adab yang buruk. Sukul adab. Sholatnya mah tetap sah, tapi nggak menggunakan penutup kepala itu adab yang buruk. Ya, sama kayak tadi. Sholatnya dia pakai rok perempuan, secara sah sholatnya sah. Tapi dia nggak punya adab. Masa sholat pakai rok perempuan, udah tahu di sekolahan bakal sholat, siap-siap dong dari rumah bawa sarung. Ya kan? Sama kayak Kaifah kemarin nanya, ini ulah halangan misalnya, atau lagi istihadoh, dia bawa lo pembalut dari rumah. Kan udah tahu antisipasi sedia payung sebelum banjir. Kita bicara hujan. Dan sekarang masa udah gede harus dikasih tahu, sampai untuk sholat aja harus pakai rok mukena, kan berarti parah banget. Gitu. Terus yang keempat, wastiqbalul kiblati, menghadap kiblat. Dulu pernah bahasa cerita ya, kalian main ke rumah teman, nanya sama teman, sis atau bro, kiblatnya mana nih? Oh ini mana sono. Padahal madepnya sono. Terus dia kasih sejadah, sholat tak kita madep situ. Terus dibilangin, pas kita lagi sholat, Allah Akbar, kita udah baca Fatihah, udah ruku. Terus emaknya datang tuh, emaknya teman kita. Terus dia bilang, itu teman kamu salah, sholatnya kepada ke situ, maksudnya ke sana, kebalik itu. Nah kita kan dengar ya, maka seketika itu juga wajib buat kita untuk membalikan badan. Sah nggak sholat itu? Tetap sah, nggak perlu dibatalin sholatnya. Kenapa? Karena waktu yang pertama madep ke sana itu karena tidak tahu, bukan disengaja. Ya, bukan disengaja untuk membelakangi kiblat. Kalau disengaja agak sah. Udah tahu kiblat madep sono, udah madep sono. Kita sengaja ngebelakangin kiblat. Gue pengen gaya baru madep sono aja. Itu batal sholat. Atau kalian lagi sholat nih, lagi sholat, Allahu Akbar, tiba-tiba gempa. Gitu kan. Misalnya kita kalau lagi pulang kampung, ya gempa nih. Yang tadinya madep sono, belok ya dulu. Gempa ya kan pegangan. Nah kalau kayak gitu harus buru-buru balik lagi pada kiblat. Gak boleh kita tetap bertahan di situ. Kalau kita tetap bertahan tidak menghadap kiblat, maka batal sholat. Waduhul waktu. Dan yang kelima, masuknya waktu. Ini jelas ya kali ini. Kalau sholatnya belum masuk waktunya, misalnya zuhur azan jam 12, masuk zuhur jam 12. Kalian sholat jam setengah 12, sholat dulu nanti setengah 12 sholat zuhur. Ntar mau les, akhirnya sholat duluan, kagak sah sholatnya. Boleh tapi makruh. Lebih baik ditunggu aja dulu. Kenapa makruh? Karena dikhawatirkan azannya itu berbarengan dengan perpindahan masuknya waktu sholat yang satu dengan sholat yang lain. Misal ya, misalnya zuhur ke asar atau dari waktu pagi ke zuhur. Misalnya jam 12 azan, Allahu Akbar, nah dia pas Allah Akbar. Itu takutnya belum benar-benar masuk zuhur, tapi masih perpindahan. Nah berarti kalau perpindahan, rakaat pertama kita masih berada di waktu sebelum zuhur, nggak sah sholat. Sebab ya kalau mungkin kalau perempuan nggak tahu ya, kalau laki-laki kan misalnya kayak adiknya yang sering ngajar, apalagi sekarang teknologi udah maju, kan udah pakai jam digital. Enggak. Sebagian musola masjid sudah ada yang punya jam digital. Ada juga sebagian musola masjid yang nggak ada jam digital. Nah pertanyaannya, apakah muazin tepat banget sama waktunya? Atau jangan-jangan dia juga buru-buru? Belum pada aja nih, buat jadi duluan. Ayo kalau kayak gitu gimana? Yang lain belum pada aja, dia aja duluan. Misalnya dia mau pergi kan, buru-buru. Ya nggak ada lagi, percuma aja juga itu yang sholat paling misalnya adit gitu kan, Pak Ustaz juga nggak ada lagi, udah jadi nih aja. Allahu Akbar, pas sholawatan baru masuk waktu zuhurnya. Bagaimana kalau kayak gitu? Berarti orang yang dengerin azan
terus dia langsung sholat di rumah-rumah, otomatis tidak sah. Nah, ini peringatan juga buat laki-laki, kalau kalian kalau udah gede jangan nyedulin azan. Kasihan orang-orang yang di rumah. Wabil khusus di sini saya perempuan, takutnya kayak gitu tadi, ya kan, belum masuk waktunya terus langsung azan, otomatis sholat yang di rumah tuh orang-orang pada kagak sah. Mending kalau sholat, kalau puasa coba. Nah, kalau puasa orang belum pada azan maghrib nih, waduh. Nah, ini maghrib ada azan ya kan? Allahu Akbar. Yang lain itu pada buka ya kan? Kalau maghrib kan kita nungguin yang paling azan duluan. Ya kan Nabila tuh lagi tuh. Sampai nyetel-nyetel TV, waris kan duluan. Ya, nah itu hati-hati, otomatis kalau kayak gitu bertanggung jawab atas tidak sahnya mereka-mereka yang batal puasanya. Ya enggak, makanya lebih baik ditahan, dijaga ya kurang lebih 2 menit 3 menit. Terus wal ilmu, dan yang keenam mengetahui bifardiyatiha, dengan fardu-fardunya sholat. Harus tahu fardunya sholat. Jadi harus bedain mana yang sunnah, mana yang fardu. Fardu itu rukun, wajib. Rukun sholat apa? Misalnya niat, takbiratul ihram. Nah itu fardu sholat. Baca Fatihah, doa iftitah, wajib apa sunnah? Allahu Akbar kabira, sunnah. Baca surat, sunnah. Ruku wajib. Baca subhana rabbiyal aziminya sunnah. Wajibnya tuh rukunya. Ruku baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sunnah. Gak apa-apa, jangan nggak baca, ngomongin nggak apa-apa. Yang nggak boleh nyanyi Allahu Akbar ke sana kemari mencari alamat, itu baru sah. Yang kayak gitu nggak boleh, asal diem aja sah. Yang penting tumaninah ya, tumaninah itu diam sebentar, kira-kira ucapan subhanallah. Nanti itu kita pelajari. Itu harus tahu iktidalnya, sami Allahu liman hamidah. Nah itu wajib. Bacaan Rabbana lakal hamdunya sunnah. Sujud wajib. Bacaan subhana rabbiyal a'lanya sunnah. Apalagi duduk di antara 2 sujud wajib. Baca Rabbi firlinya sunnah. Tahiyat at-tahiyatulnya sunnah. Tapi kalau tasawuf akhir semuanya wajib ya. Duduknya wajib, baca at-tahiyatulnya wajib, sampai assalamualaikum. Assalamualaikum, salam yang pertamanya wajib, salam keduanya enggak. Terus yang ketujuh, wa alayat taqidah, tidak meyakini. Di sini disebutnya tidak mengitikotkan. Mengitikotkan itu maksudnya meyakini. Fardon, satu bagian yang fardu, min furudiha, daripada fardu-fardunya sholat, itu sunatun sebagai sunnah. Gak boleh meyakini yang fardu sebagai sunnah. Kalau sunnah kalian gak tahu terus kalian anggap fardu, itu masih sah sholatnya. Kayak tadi misalnya baca subhana rabbiyal azimi, itu kan sunnah. Karena kita nggak tahu, kita anggap itu fardu. Fardu berarti wajib ya, rukun. Maka sholatnya tetap sah. Tapi kalau yang fardu kalian anggap sunnah, ya Allahu Akbar, takbiratul ihram, lafaz Allahu Akbar wajib fardu. Kalian anggap sunnah, maka sholatnya tidak sah. Jadi kalau menganggap sesuatu yang sunnah sebagai fardu masih sah. Tapi kalau menganggap sesuatu yang fardu, sesuatu yang wajib sebagai sunnah, maka tidak sah. Makanya para ulama ngertiin bagi pemula yang baru belajar sholat, kalau nggak bisa misahin mana yang wajib, ya, mana yang fardu, mana yang rukun, dengan mana yang sunnah, maka sudah anggap saja semuanya wajib. Tapi kan pahalanya beda. Iya, orang yang tahu mana yang wajib sama yang sunnah, pahalanya berbeda dengan orang yang menganggap semuanya wajib. Iyalah, masa disamain? Ya kan belajarnya aja beda. Terus yang terakhir, wajib dinaku yang ke-8, menjauhkan diri al-mubtilati, dari segala perkara yang
membatalkan sholat. Ya, apa yang perkara membatalkan sholat? Di antaranya perkara yang membatalkan wudhu. Semua yang membatalkan wudhu maka membatalkan sholat. Misalnya apa? Tadi kentut, buang air kecil, buang air besar, memegang perempuan, memegang laki-laki misalnya yang bukan mahram ya, itu juga. Roll sakit lagi. Al-ahdasu adapun bermula hadas itu isnani ada dua, asguru yang pertama hadas kecil, wa akbaru dan hadas besar. Nah, al-asguru adapun perkara hadas kecil yang disebut dengan hadas kecil itu sesuatu aujaba yang wajib al-wudu'a akan wudu. Wal akbaru sedangkan hadas yang besar itu perkara aujaba yang wajib al-ghusla akan mandi. Jadi perkara yang mewajibkan wudu itu namanya hadas kecil. Nah, perkara yang mewajibkan mandi namanya hadas besar. Buang air kecil mewajibkan apa? Wudu atau mandi? Wudu, maka itu namanya hadas kecil. Buang air besar. Hadas buang air besar tetap kecil. Kalau yang hadas besar apa tadi? Air, kipas, melahirkan. Kalau istihadah? Hadas kecil. Istihadah hadas kecil karena bukan karena bukan yang mewajibkan mandi. Pokoknya yang mewajibkan mandi baru hadas besar. Kalau air hadas besar. Kalau istihadah kan enggak, cuma cebok doang pipis. Sama kayak orang pipis aja keluar najis sudah bersihin. Makanya dia tetap wajib sholat. Tapi kalau sudah istihadah, kita harus mandi lagi terus. Gak usah, kemarin kamu udah nanya. Udah kemarin buka pintunya. Udah nanya kemarin. Kalau dia masih ingat. Buka videonya. Ini juga nggak tahu. Kalau kemarin udah dijelasin buka videonya. Nggak ngaji. Iya, makanya buka videonya. Kamu kan temannya bukan kasih tahu. Ya buka videonya terus sambil disalin. Itu ya. Yang kemarin banyak yang nggak masuk. Nah, yang Jumat kemarin nggak masuk, lihat videonya udah di-share dari Jumat kemarin. Itu ada tambahan tentang darah istihadah. Ya, ada tambahan tentang darah istihadah, catat. Itu ntar buat kalian udah gede. Ya.